Beri semangat karena tadi saya terlalu semangat juga. Gimana kalau kita mereview ulang tentang pasal-pasal yang kaitannya dengan pasal tentang hak. Oke, bisa kalian baca sama-sama ya nanti untuk menyemangati kalian. Pasal berapa kemarin pasal yang kaitannya dengan hak? Ayo, pasal 31 ayat berapa? Ayat 1. Yuk dibaca sama-sama. Biar semangat kita pagi hari ini. Yuk. Ini siapa ini terlambat? Namanya siapa? Yuk. Nanti temui saya ya. Adinda, Alvira, Amanda, Amelia, Ananda, Anggun, Anissa, Amelia, Andi, Aulia, Aulia lagi, Ayu, sakit apa ini? Panas. Sakit panas. Saatnya jam 8 Perhatikan saya bilang. Jadi saya ulang lagi videonya saya buka. Biarlah tidak salah ya. Kan perbuatan seperti itu. Kan mesti pertanyaan kalian ya kok. Tidak mungkin seseorang atau temanmu atau diri kalian itu melakukan hal tersebut tanpa alasan atau sebab yang pasti. Pasti kan melakukan sesuatu itu pasti ada api, ada asap. Nah itu. Makanya dari sini Rizal itu melakukan itu kenapa? Pasti banyak faktor. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya apa? Kalau dari video tadi, faktor dari luar eksternal ini. Kamu kan kelompok lain bisa menjelaskan? Ada yang bisa jawab? Faktor internal. Faktor internal. Ayo Mbak. Sikap egois itu yang dilakukan bisa kenapa itu misalnya? Menang sendiri. Ayo. Terus apa lagi egoisnya sendiri? Merasa berkuasa kalau dia itu mampu melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh temannya. Mungkin dia merasa pintar diri. Terus apa lagi sikap egois yang ayo kelompok berapa? Yang sudah siap? Yang sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 2 silakan maju ke depan.
pertanyaan kemarin dari kelompok 1, 3, dan berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak yang sesuai di video YouTube hari ini. Ya, pertanyaan dari kelompok 1 kemarin, upaya apa yang dilakukan oleh temannya Rizal sehingga kewajiban Rizal di sekolah bisa terlaksana dengan seimbang? Kami kemarin telah berdiskusi dengan menjawab melanjutkan Rizal melanjutkan menjadi dan apa permasalahan dengan cara menanyakan secara langsung apakah ada permasalahan yang terjadi pada diri yang bersangkutan. 2. Apakah Rizal tidak nyaman dengan situasi di kelasnya? 3. Sebagai teman memberi motivasi ke Rizal sebagai pelajar juga menerima hak sebaiknya. Saya juga melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar agar keseimbangan bisa berjalan dengan semestinya tanpa merugikan orang lain. Ayo siapkan teman-temannya yang mungkin mau menyambung dari pertanyaan kelompok 2, tidak apa-apa. Mungkin mau menambahkan. Pertanyaan kelompok 2 dari untuk kelompok 3. Maksudnya kelompok 2 untuk dari kelompok 3. Sesuai dengan sila keberapa yang mencerminkan perbuatan yang dilakukan oleh Rizal? Jawabannya, di dalam video tersebut Rizal tidak mencerminkan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berarti tidak nilai kemanusiaan. Hal ini tidak tampak dari sikap saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, setiap orang harus saling menghargai satu sama lain tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, dan status dalam kehidupan. Pertanyaan kelompok 2 dari kelompok 4. Sebutkan kewajiban kita sebagai seorang peserta didik yang ada di sekolah. Jawaban dari kami, yang pertama melalui aturan yang ada di sekolah tanpa terkecuali. Belajar dengan rajin, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya. Misalkan menggunakan buku yang ada di kampus tanpa merusaknya. Menggunakan alat-alat belajar dengan perhatian dengan peserta didik lain. Dan teman yang sedang mengalami musibah melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah. Yang positif dengan kegiatan pramuka, OSIS, PNS, Paskibra, ekstra lainnya. Mungkin kelompok lain bisa menambahkan. Ada yang ditanyakan? Kelompok lain mungkin mau menambahkan dari jawaban kelompok 2. Tadi sebelum ada beberapa kata yang belum sempat tersampaikan di bagian membersihkan. Itu membersihkan apa ya? Yang pertanyaan nomor berapa? Yang dari kelompok 4 ya? Yang harus mematuhi aturan Membersihkan ruang kelas kita agar di dalam pelaksanaan pembelajaran terasa nyaman. membersihkan ruang kelas. Lalu kalau tidak ada alat kebersihan yang gimana itu? Jangan bisa Atau kelas lain. karena itu adalah hak kita sebagai siswa. Ya, dan soalnya jadi kalau sudah minta tapi belum dikasih itu gimana? Kalau bisa dibuat aja. Kita harus main dapat Tapi kan kalau dia agak mencerminkan sila Pancasila ya gimana? gimana? Ya biasanya kalau demo kan nggak bisa Terus ada interaksi kalian yang
baca saja. Misalkan sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Pencerminan dari sila-sila antara hak dan kewajiban kalian itu apa saja? Kalau sila pertama itu tadi yang mencerminkan refleksinya itu apa contohnya? Beribadah sesuai agama kepercayaan. Ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, menghormati temannya yang berbeda agama. Terus apa lagi? Tidak mengganggu teman saat beribadah. Tidak mengganggu teman saat beribadah. Itu salah satunya. Terus salah duanya? Salah duanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pencerminan dari sila kedua itu untuk hak dan kewajiban. Tidak membedakan sesama teman. Tidak membedakan sesama teman. Jadi meskipun kalian di sini itu berasal dari berbagai daerah, berbagai suku, kulit hitam, kulit putih, manis, hitam atau apapun, tapi saat ini itu sudah merupakan kebutuhan. Atau kalian memerlukan sekali. Entah itu nanti digunakan di sekolah itu kalian juga memerlukan. Kalau pendidikan itu tanpa adanya teknologi kita juga akan ketinggalan dengan negara lain. Di situ sudah kan. Makanya krisis moral itu gaya hidup dari informasi teknologi yang kalian dapatkan ini harus bisa kalian saring dengan baik. Gaya hedonisme, gaya terlalu menirukan dengan orang barat, nah itu kan otomatis bertentangan dengan sila Pancasila juga iya. Apa namanya? Sikap gaya ketimuran kita lama kelamaan juga akan terkikis karena kita selalu sering melihat gaya orang barat. Itu namanya juga krisis moral. Paling tidak kalian harus membentengi diri dengan nilai-nilai dari Pancasila. Oke, ini ada yang ditanyakan lagi untuk Kan tadi sudah ada krisis moral. Terus itu cara menangani krisis moral di era sekolah itu gimana? caranya bagaimana? Tadi ada yang bertanya seperti itu juga. Menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kunci. Teman bersama lingkungan yang berbakti, memanfaatkan orang tua, menjaga etika usaha baik, meningkatkan iman dan takwa, dan banyak baik. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya. Ada yang mau menambahkan untuk kelompok sudah jelas ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Semuanya tugas, semuanya. Refleksi dari hasil video atau hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kalian bisa simpulkan apa sih maksud dari hak dan kewajiban dari semua pertanyaan dari teman-teman kalian nanti ini. Terus saya kasih nanti lembaran 1 siswa, nanti 1 dikumpulkan sebagai tugas LKPD kesimpulan dari materi hak dan kewajiban. Oke ya, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Kesimpulan dari materinya ini di buku kalian 1 lembar saja. Nanti mulai sekarang 5 menit mulai dari sekarang. Nanti dikumpulkan.
dapatkan itu mendapatkan hadiah untuk kalian semuanya.